Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfiatika dari TI22H dengan NIM 2022 004 3281. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dari website SIP Desa. Nah, yang pertama ada tabel pengguna, di mana tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang dapat diakses oleh sistem. Di dalamnya ada ID pengguna yang bersifat unik, lalu ada nama pengguna, username, password, di mana untuk menyimpan informasi ketika login. Lalu ada level untuk menentukan peran pengguna, apakah administrator atau core pemerintah. Yang kedua ada tabel penduduk. Tabel ini merupakan tabel utama yang dapat menyimpan informasi penduduk suatu desa. Di dalamnya ada beberapa atribut seperti NIK, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, informasi ini yaitu informasi dasar dari penduduk. Lalu ada jenis kelamin seperti laki-laki, perempuan, desa, RT atau RW, agama, dan status pernikahan ataupun pekerjaan. Nah, di sini juga ada atribut status, di mana menentukan apakah penduduk masih tinggal di desa tersebut atau sudah pindah atau bahkan meninggal dunia. Lalu yang ketiga ada tabel kartu keluarga, di mana menyimpan informasi kartu keluarga dengan atribut ID kakak bersifat primary, nomor kakak berisi nomor kartu keluarga, lalu ada kepala keluarga, yaitu nama dari kepala keluarga tersebut. Ada juga desa, RT, RW, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, data ini adalah data lokasi tempat tinggal anggota kakak keluarga. Lalu yang keempat ada tabel anggota. Nah, di sini merupakan tabel anggota keluarga. Tabel ini yang menghubungkan penduduk dengan kartu keluarga mereka. Atributnya ada ID anggota, di mana bersifat unik. Terus ada ID kakak, di mana menghubungkan ke tabel kakak tersebut. Ada ID penduduk, menghubungkan ke tabel penduduk. Lalu ada hubungan, di mana status hubungan dengan kepala keluarga, seperti anak, istri, suami, dan seterusnya. Lalu tabel kelima ada tabel data kelahiran. Nah, tabel ini mencatat data penduduk yang baru lahir di desa tersebut. Di dalamnya ada atribut ID lahir, sama seperti yang lain, itu bersifat unik. Lalu ada nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Ada juga ID kakak, di mana menghubungkan bayi yang baru lahir dengan kakak keluarganya. Yang keenam ada tabel pindah atau data pindah, di mana menyimpan informasi penduduk yang pindah dari desa tersebut. Di dalamnya ada atribut ID pindah, ID penduduk, di mana menghubungkan ke penduduk yang pindah, lalu ada tanggal pindah dan alasannya. Yang ketujuh ada tabel pendataan, yaitu menyimpan informasi penduduk baru yang masuk ke desa tersebut. Di dalamnya ada atribut ID pendataan, NIK, nama, jenis kelamin, dan tanggal data, di mana informasinya dapat yaitu dasar dari pendatang. Maksud saya. Lalu ada ID penduduk, di mana menghubungkan data pendatang dengan tabel penduduk. Yang ke-8 dan yang terakhir yaitu ada tabel meninggal atau data kematian, di mana menyimpan informasi penduduk yang sudah meninggal. Atributnya ada ID meninggal, ID penduduk, dan tanggal meninggal juga sebabnya. Lalu hubungan antar tabelnya, di sini ada penduduk dan kartu keluarga, di mana setiap penduduk adalah anggota dari satu keluarga, many to one. Lalu ada hubungannya dicatat dalam tabel anggota. Kedua, ada penduduk dan data kelahiran. Nah, setiap tabelnya di mana setiap bayi yang lahir akan masuk ke dalam tabel kelahiran dan dihubungkan ke tabel kartu keluarga. Yang ketiga, ada tabel penduduk dan tabel pindah, di mana jika seseorang pindah, datanya akan disimpan ke tabel pindah. Yang keempat, ada tabel penduduk dan data penduduk. Jadi, jika ada orang baru datang ke desa tersebut, datanya akan disimpan di tabel pendatang. Lalu yang kelima, ada tabel penduduk dan
tabel meninggal atau data meninggal, di mana jika ada penduduk yang meninggal, datanya akan disimpan di tabel meninggal. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.